Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Bagus Karunia dari kelas 12 Elektronika 1 ingin menceritakan ulang sejarah peradaban manusia di dunia. Perkembangan Islam di dunia. Selang beberapa tahun dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir dengan membawa ajaran Tauhid, Islam mulai tersebar berbagai negara dan di sekitarnya dan terus berlanjut hingga menjadi agama bagi seluruh penduduk dunia. Perkembangan Islam di Asia. 1. Ada di India. Islam masuk pada abad ke-7 dan Islam berkembang pesat di India dengan dibentuknya kerajaan Islam di India. 2. Ada di Pakistan. Pakistan memisahkan diri dari India dan membentuk negara sendiri. 3. Ada di Afghanistan. Islam masuk sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. 4. Ada di Tiongkok. Islam masuk sekitar abad ke-10. 5. Ada di Thailand. Agama Islam masuk dibawa oleh kerajaan Pasai yang ada di Aceh, dibawa ke Thailand. 6. Ada di Singapura. 7. Ada di Filipina. Orang-orang Arab masuk ke Filipina, terutama di daerah Mindanao. 8. Ada di Malaysia. 9. Di Brunei Darussalam. 10. Ada di Indonesia. Islam masuk di Afrika. 1. Islam masuk di benua Afrika. 1. Ada di negara Ethiopia. Masuknya Islam di Ethiopia adalah karena disuruh Nabi Muhammad SAW. Umat yang ada di Mekah hijrah ke Ethiopia karena di Mekah yang beragama Islam dianiaya oleh bangsa Quraisy dan diperintahkan untuk hijrah ke Ethiopia. 2. Ada di Mesir dengan masuknya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 3. Ada di Afrika Utara. Agama Islam di benua Amerika. Agama Islam masuk di Amerika jauh sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika ini. Islam ada di Eropa. Agama Islam di benua Eropa. Di Andalusia. 1. Di Andalusia, Spanyol. Islam masuk pada masa dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. 2. Ada di Rusia. 3. Di Inggris. Islam di benua Australia. Pengunjung awal-awal Australia adalah bangsa Indonesia bagian timur yang kebanyakan beragama. Pada masa keemasan peradaban Islam mengalami kemajuan dalam bidang kehidupan, di bidang sains dan keagamaan misalnya. Para disiplin keilmuan mengalami kemajuan seperti filsafat, kedokteran,
geometri, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, kesenian, pustakawan, fikih, tasawuf, dan bidang lainnya. Pada setiap disiplin keilmuan tersebut terlahir banyak pakar yang diantaranya bukan hanya pakar di satu bidang saja, melainkan berbagai bidang keahlian. Para ilmuwan tersebut banyak memberikan sumbangan nyata dalam mempelopori kebangkitan dan pencerahan, terutama di Eropa dan sekitarnya. Banyak tokoh dari ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara langsung mengakui peran besar peradaban umat Islam terhadap dunia ini. Antara ilmuwan Islam yang dimaksud adalah Al-Kitni, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.